Nah, teman-teman sekalian, selama kita kontrak hidup ini, yang kita sama Allah memang dirahasiakan nih. Kan kita ini kan antri mas. Cuman antri tuh mas, siapa duluan diambil kan gitu. Cuman kan antrinya nggak jelas siapa depan siapa belakang. Kan asiknya di situ, antri tapi nggak baris. Hidup itu kan gitu mas, kan antri nih. Beliau sama saya duluan mana kan nggak jelas. Jadi kalau mau baris, yang siapa yang di depan siapa di belakang kan nggak jelas. Kan asiknya hidup tuh begitu. Jadi kita tidak ada fisik antrian, tidak ada yang kelihatan antri, tidak ada. Tapi hakikatnya kita ini antri, kan begitu. Jadi kalau anda ingin melihat antri bukan yang di airport dan di terminal, antri yang sejati adalah kehidupan yang tidak tampak di mata anda, kehidupan yang hanya tampak di dalam kesadaran dan cinta anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Oke, terakhir sebelum kita tanya jawab dan minta penjelasan kepada beliau, kan Al-Fatihah, terus nanti surat terakhir apa mas? An-Nas. Gini, saya kira salah satu jalan atau formula dalam kehidupan begini. Jadi di sekolah anak saya yang bungsu itu kebetulan anak saya itu sekolah CI, cerdas istimewa, itu yang loncat-loncat itu. Ya. Ini halal semua ya, oke. Nggak tentu Pak. Jadi ada seorang anak di kelas, itu nakal luar biasa. Setiap anak dibully sama dia, entah dipukul, entah dilempar, entah bukunya disobek dan seterusnya. Pokoknya dia jadi problem di kelas. Sehingga tidak ada seorang pun di kelas itu yang mau bergaul sama ini, sehingga dia merasa terkucil akhirnya menjadi masalah. Akhirnya sampai diatasi gurunya, terus dia panggil psikolog segala macam, makin parah. Anak saya tidak ikut membuli, anak saya di tengah-tengah. Dia yang dinakalin terus juga, tapi anak saya punya banyak cara untuk menghindari nakalnya. Nah, saya ingin tunjukkan kepada anda, biasanya ada 3 macam cara di dalam mengatasi masalah. Pertama, bagaimanapun anak yang nakal ini kan tetap murid dan harus disayangi, sehingga harus ada kebijaksanaan, kearifan dan treatment budaya dan psikologis yang tetap menyayangi anak itu. Nggak jalan, tetap nakal. Akhirnya pakai otoritas, kepala sekolah, psikolog segala macam, nggak jalan. Jadi pakai 2 cara, satu kearifan, yang kedua kekuasaan, tetap nggak beres masalahnya. Beberapa hari kemudian tiba-tiba beres. Anak ini tidak nakal lagi, baik. Semua bingung, ibu-ibu, wali murid bingung, kepala sekolah bingung, kok tiba-tiba baik. Gimana caranya ini? Apa ini yang terjadi? Akhirnya ada yang lapor. Jadi karena diatasi macam-macam nggak bisa, diingetin nggak bisa, pakai kearifan nggak bisa, pakai kekuasaan nggak bisa, pakai kekerasan juga nggak, pakai politik juga nggak bisa, budaya nggak bisa. Ternyata ada yang melihat anak itu diseret sama anak saya ke belakang, dekat kamar mandi yang nggak kelihatan, dipukulin di sana. Nah, sejak itu dia baik. Nah, ini Indonesia ya gitu mas. Ini kalau pakai kearifan, sampai hari ini kita masih pakai cara pertama loh ini, ya, pakai cara pertama loh sampai hari ini. Saya masih di tengah-tengah loh ya, masih adillah alal muslimin wa aizzah alal kafirin. Saya masih pakai cara nasionalisme sejati. Semua adalah, jadi bedanya adillah aizzah gini mas. Biasanya kalau di terjemahan Al-Quran di surat Al-Maidah 54 itu, mereka yang aku mencintai mereka, mereka mencintai dan mereka mencintai aku, mereka itu bersikap lemah lembut kepada sama muslim dan bersikap keras kepada kafir, kan begitu terjemahannya. Saya ingin berpendapat saya agak berbeda. Kepada orang kafir bukan bersikap keras. Kalau kata-katanya adalah izzah, berarti dari kata aziz, subjeknya. Aziz itu sifat Allah yang maha tidak tega. Rasulullah itu kan disebut oleh Allah azizun alaihi ma'anittum.
Rasulullah tidak tega sama kamu. Kalau kamu sedih, Rasulullah nangis. Kamu miskin, Rasulullah ketawa, bodoh-bodoh melarate. Gitu ya. Lapo kadek nangis barang bodoh kan gitu kan. Itu. Jadi azizun alaiman aizzah alal kafir itu artinya tidak tega sama mereka. Itu yang dijalankan di kelasnya anak saya tadi yang pertama. Tidak tega kok anak ini kok sampai nakalnya kayak gitu. Tidak tega, ayo kita cari cara supaya dia tidak nakal lagi. Demikian juga dalam politik nasional. Ini orang kok nggak tega, saya kok ada manusia kok kayak gitu toh, nggak kapok-kapok, nggak direm-rem mulutnya itu, nggak mikir dia, nggak tega saya. Kan gitu kan, itu namanya aizzah. Azizun alaima anitum, nggak tega, maka kita cari cara bagaimana supaya dia bisa melakukan transformasi psikologis dan kultural supaya dia bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau cara pertama tidak bisa, ya pakai kedua, kekuasaan. Nah tapi kekuasaannya berpihak kepada dia, kan gitu. Nanti suatu hari kalau terpaksa mungkin cara yang ketiga, yang begitu kira-kira. Enggak, Anda konotatif sih. Maksud saya tidak begitu, cuman menginginkan Anda berkonotasi seperti itu kan gitu. Maksud saya gini mas, Anda lihat itu metodenya Allah, bukan hanya metodenya manusia. Anda lihat Qul a'udzu birob, terus Anda lihat urut-urutannya. Pertama, Allah hadir sebagai pengasuh, hadir dengan kearifan kasih sayang Rabbun. Jadi Anda berlindung pertama kepada kasih sayang Allah, kepengetahuan Allah, kepengayomannya Allah. Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Ini sekarang dengan seluruh keadaan Indonesia Anda baca Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada asuhmu, gitu kalau bahasa Jawa ya. Tapi kalau ini juga tidak menyelesaikan masalah, aku berlindung kepada Malikin Nas, dia berkuasa. Kamu jangan main-main, jangan dipikir Allah itu sayang-sayang saja, dia juga dahsyat. Allah juga maha berkuasa atas kalian, kan gitu. Tapi ada loh orang yang di depan kekuasaan Allah juga tidak beres-beres masalahnya. Akhirnya Allah ilahin. Ilah itu Allah sebagai dia, Allah sebagai individu, Allah sebagai zat, Allah sebagai bukan raja, bukan pengasuh. Aku, kamu depan cara aku ya kan gitu. Tak seret nang kamar mandi, tak tonyo kan. Ngerti jelas masalahnya mas ya, gitu ya mas ya. Nah kita tidak perlu menunggu yang ketiga mas. Kita berharap kepada Allah agar cukup pada yang kedua ini. Saya tidak tahu akan terjadi bagaimana, tapi pokoknya Anda jangan pusing dong, jangan pusing dong. Kan kontra Anda sudah jelas dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda di Ma'iyah ini kan Anda juga tidak akan gimana-gimana toh. Anda kesini kan supaya Anda tetap Shiratal Mustaqim gitu aja. Shiratal Mustaqim itu maknanya bisa sangat substansial, bisa sangat syar'i, bisa sangat teknis, bisa aja terserah Anda masing-masing. Di Ma'iyah tidak ada ketentuan-ketentuan dan tidak ada ajaran. Jadi salah satu yang agak salah dari dia tadi adalah ajaran Cak Nun. Saya tidak ada. Saya tidak pernah punya ajaran-ajaran apapun kepada tak ajar temen kan gue kan ini ngomong-ngomong ajaran-ajaran. Itu nggak jelas juga mas kata-kata ajaran itu mas. Iki susah tak ajar itu menara ajaran, katanya ajaran gitu. Ini ajar ini kan kata-kata dari kita mas. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu stres, keadaan masyarakatnya dan keluarganya begitu rupa, akhirnya Allah menghibur dengan menghadirkan wanita yang paling lembut di dunia dari Pulau Jawa, namanya Siti Hajar. Loh ya opo kan ya. Mana ada orang Arab namanya Hajar? Hajar kan batu. Masa orang Arab itu jenenge watu? Enggak ada. Pasti orang sini kalau Jawa Hajar itu Ki Hajar Dewantoro, jelas toh ya. Ki Hajar Dewantoro, terus ya kata Hajar itu dari sini. Kalau bahasa Arab Hajar artinya batu. Nggak mungkin wanita cantik dinamakan batu. Itu asumsi saya, benar apa tidak kan ya tidak masalah toh ya.
Lah gimana wong gitu aja kok dipersoalkan? Kan yang penting saya mengambil kebaikan dan hikmah dari situ. Anda juga jangan terus Anda mencari kebenaran objektif syar'i. Terus nanti Anda mau tahu Nabi Adam punya udel apa tidak? Pengen gimana Ustaz? Ini ada pertanyaan seperti itu. Nabi Adam punya pusar apa tidak? Coba. Jangan kalau bisa menjawab ini, saya akui sebagai guru. Apa rek? Nabi Adam diudel agak. Oh jadi demi aku kok akoni sebagai gurumu, aku kudu jawab soal udel, saya bilang gitu. Kok cie sengsorone uripku? Dan saya jawab, kamu maunya Nabi Adam punya udel apa tidak? Enggak, ya sudah dia enggak punya udel, saya bilang gitu. Kan gitu. Loh Allah ya, kan itu jawabannya pada Allah. Dan Anda tidak punya bahan, tidak mungkin bisa meneliti Nabi Adam punya pusar apa tidak. Anda jangan gila, nggak mungkin Anda meneliti toh. Anda mau otopsi, udah nggak ada. Mau bagaimana? Dia punya pusar apa tidak? Nggak punya bahan Anda. Jawabannya ada pada Allah. Kalau Allah yang menjawab gampang. Kamu maunya apa? Saya, kata Allah, saya bisa bikin bayi dengan ada lahir dari ibu tapi tidak punya pusar, bisa. Saya bisa bikin bayi langsung tanpa ibu, punya pusar, bisa. Mau apa kamu? Tuhan kok. Kamu maunya bumi bulat apa datar? Maunya apa kamu? Kalau kamu maunya bulat, ya udah tak bikin bulat. Begitu kamu lihat dia bulat. Terus yang satunya datar, ya udah begitu kamu lihat datar. Sebenarnya dia datar atau bulat itu tidak pada bendanya tapi pada kehendak Allah. Kan tuh? Tuh enggak? Begitu sama Allah itu enak gaib itu. Jadi kalau misalnya Ustadz Nur Somad yakin bulat, saya yakin datar. Tergantung Tuhan pas enak hati apa enggak. Ahmad, Nun, Rene gitu kan. Terus saya disuruh naik ke satu angkasa, di sini ada bumi. Nun, menurut kamu datar apa bulat? Datar, saya bilang gitu. Begitu saya ngelihat datar, Mas. Begitu Ustaz Nur Somad lihat, bareng nontonnya, yang satu ngelihat itu datar, yang satu ngelihat itu bulat. Bisa nggak Tuhan? Itu pas dia normal, kalau pas godain. Pas dia godain kita, saya yang bilang datar, ternyata saya lihat bulat. Dia yang bilang bulat, ternyata sama Allah dibikin datar. Sakarepku. Terus nanti, Tuhan ini yang sebenarnya bagaimana? Ya sakarepku. Terserah saya lah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kamu kok rewel banget toh. Gitu loh. Ini semua itu relatif, aku yang mutlak, kata Allah. Semua bisa bikin, saya bikin kayak apa saja. Dan itu sangat mudah bagiku. Kalau mungkin bil basar, sekejapan mata. Gitu loh. Jadi sudahlah, sama Allah itu kontraknya cinta aja supaya beres. Jadi seperti yang dia bilang tadi, ini bangsa tahan banting karena urusannya cinta. Cinta itu salah satu hasilnya adalah, produknya adalah trust, percaya 100%. Coba jual bensin eceran di depan pom bensin asli. Coba pintu keluar lagi. Coba sekarang di Pulau Jawa ini, di Indonesia ini, orang jualan ban bekas itu jejer. Kan mestinya satu jalan tuh ada yang ban bekas, ada yang jualan brondong, ada yang jualan gedok, kan begitu kan, berbasi. Enggak, bareng semua bengkel, bareng bengkel. Betul enggak Mas? Kalau Anda datang ke pengajian Kiai Kanjeng itu berpuluh-puluh warung sama jualannya. Itu kan demonstrasi rizki Allah toh. Lu bayangin sama jualannya Mas. Warung itu panjang 1 kilometer sama jualannya. Terus bagaimana orang memilih beli di warung yang mana? Kalau tidak karena yang orang Madura bilang Allah sudah menentukan ini rizkinya. Kan gitu. Jadi Anda juga harus tetap berada di dalam kontrak dan kepercayaan kepada Allah seperti itu, husnudzon kepada Allah seperti itu, maka Anda tidak akan ya stres, tapi tidak stres banget lah gitu. Ya sedih, tapi tidak sedih-sedih banget. Orang Indonesia itu tidak sedih terlalu dan tidak bahagia terlalu. Kalau Anda seneng, Anda cepat sadar bahwa senengmu itu akan berakhir. Dan kalau Anda sedih, Anda cepat bangkit karena sedihmu juga akan berakhir. Alam nasroh
laka sodrok wa wada'na angka wizrok alladhi angkodo dohrok. Dan pasti di setiap momentum, apa sehari sekali, apa seminggu sekali, Anda akan menemukan warofa'na laka dzikrok, pasti. Karena Allah rumusnya jelas, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sekarang tidak usah terlalu memprimerkan hal-hal yang sebenarnya tidak primer. Wa idza faragta fansab, teruskan, kerjakan. Yang jualan gula semut, yang jualan knalpot, yang ngojek, yang gojek, yang GoFood, yang Gusdur, yang sudah segala macam dah. Pokoknya kerjain terus. Fa idza faragta, dengan syarat wa ila rabbika farghab, jangan berharap kepada saya, jangan berharap kepada siapapun. Hanya dua yang bisa diharapkan, satu Allah langsung, nomor dua romantisme yang disebut syafaat Rasulullah SAW. Itu semua hanya terjadi karena cinta. Kalau tidak karena kolusi, cinta tidak terjadi. Asal wa idza faragta fansab beres. Maka di ma'iyah tidak mungkin Anda berharap kepada saya. Gendeng tak? Meskipun aku dikon gini, fuh. Emang saya kalau nyebol terus sembuh? Loh enggak, ini kan peristiwa cinta aja, adegan toh. Allah mendatangkan Anda ke saya, terus Anda dikasih ide, cak sebul, cu. Terus saya noleh, tanggung jawab loh, itu kan saya. Ya kan gitu kan, betul enggak? Lah kan yang nyuruh Allah, bukan, kan saya nggak ikut-ikut. Dan saya nggak mungkin menyembuhkan, nggak mungkin saya bisa menyembuhkan Anda. Kalau Anda sembuh itu berarti Allah, kan begitu. Jadi saya kan tinggal, saya nggak panik saya. Anda suruh apa? Sudah, Anda lihat tuh di Ma'iyah Masjid, Anda suruh apa tak lakukan. Saya 1000 orang salaman, itu saya tidak berkurang sedikit pun kadar cintaku kepadamu dari awal sampai akhir. Aku tetap senyum, macam manggil jane. Hatiku hancur. Coba mengharukan anak-anak ini, generasi muda yang dibilang oleh Allah yang aku cintai dan mereka mencintaiku. Sampai orang ke 1000 Mas tak ladeni dengan penuh cinta. Dan anak-anak itu menikmati betul cintanya Allah. Dan kemarin Kiai Kanjeng melihat adegan yang luar biasa. Kita Ma'iyam di Juanda, di Bandara Surabaya. Sampai jam 4 pagi masih ada antrian dia, karena di Surabaya itu untuk tempat Ma'iyam itu mereka parkirnya di sini, Ma'iyahnya di situ sekitar 1 kilo. Jadi mereka jauh jalan kaki dan mereka mau. Pulangnya lebih sengsara kan, Mas, jam 3 pagi pulang, parkirnya di sana, dan mereka antri, Mas. Tidak berebut, tidak ribet, tidak gaduh, mereka antri dengan dahsyat. Bukan bangsa Indonesia kan? Kan definisi nomor 1 bangsa Indonesia adalah tidak mau antri. Betul enggak? Ya toh? Nah, anak-anak Ma'iyah antri jam 4 pagi, tidak ada yang mengawasi. Itu lahir dari trust in between them, percaya satu sama lain dan lega dan bahagia satu sama lain. Dan seperti yang Anda lihat di sini sekarang ini, Ustaz Agus ini, lihat nih mereka. Coba kapan kencingnya? Coba, bagaimana? Ini sampai jam 3 ini, mereka tenang di situ. Jadi saya sedang mempelajari secara teknik, kayaknya mereka bawa saluran masing-masing. Ngoyo kari core nih. Wis mbuh nganggo plastik mbok, terserah. Gitu. Jadi pampersnya double-double kira-kira. Bayangin, saya kagum sama Anda. Saya bagaimana mau pesimis terhadap Indonesia? Nggak penting yang terjadi sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ini. Terserah mau terjadi apa, tapi masa depannya jelas di tangan Anda. Masa depannya jelas di tangan hati Anda, pikiran Anda yang sudah jauh lebih seimbang dibandingin kakak-kakak dan bapak-bapak Anda. Anda adalah pemegang masa depan Indonesia. Tadi saya ke Cipinang, saya ketemu teman-teman yang ditangkepin itu, dan mereka anak-anak muda juga, dan saya bilang, udah sekarang Al-Maidah 54, saya bilang, kan 51-nya udah kemarin, dia bilang, udah 54, Anda orang yang nanti keluar dari sini, Anda akan memimpin. Mulai sekarang banyak-banyak merenung, banyak-banyak berunding di antara Anda, tapi mereka tidak boleh kumpul di penjara karena mereka dianggap makar kan gitu. Jadi mereka susah kumpul di sana. Saya bilang, ya sudah, kalau gitu saya sering ke sini, kalau sama saya kan bebas. Saya masuk kan di ruangan
dikasih ruangan khusus, mereka semua datang dan tidak sama saya kan tidak perlu aturan karena saya lebih aturan tuh percaya sama saya. Jadi aturan enggak usah datang, ada Cak Nun saya enggak usah ada, kan gitu kan. Jadi ketika saya masuk ke sana tadi semua kumpul gitu, semua kumpul dan semua bahagia, semua gembira, dan tidak apa-apa yang kalau enggak ada saya mereka enggak boleh ketemu. Satu taruh sana daripada mereka rapat makar kan gitu kan. Nah tadi sama saya ketemu semua, enggak ada masalah, dan 2 jam kita gergeran dan bahagia luar biasa. Indonesia itu penjara bukan penjara. Ya Allah, di penjara bahagia gemuk-gemuk. Gimana? Ya Allah, saya bilang, saya di sini khatam Quran, Cak. Saya di luar belum tentu 1 bulan baca 1 buku, di sini 1 hari 1 buku, Cak. Itulah. Jadi nggak ada penjara di Indonesia. Jadi kecelik, penjara itu loh kecelik sama manusia Indonesia. Kecelik. Jadi semua pada kecelik sama manusia Indonesia. Sholat tuh loh kecelik. Tak pikir sholat ternyata enggak. Ternyata ndelek badi kan gitu kan. Jadi sholatnya kecelik gitu kan. Allah sendiri sudah kecelik sama bangsa Indonesia. Tak pikir Muslim ternyata enggak amat lah gitu kan. Itu Allah sendiri kecelik kan gitu. Nah Anda jangan sampai kecelik kepada Allah, maka ketahuilah dan fahamilah kontrakmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman sekalian, aku yakin engkaulah yang dimaksud Allah. Karena sekarang sudah pada murtad dan Anda dilahirkan oleh Allah. Murtad itu artinya orang yang melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Saya ambil substansi intinya saja. Tidak mesti keluar dari Islam atau keluar dari kebenaran. Pokoknya Anda seharusnya melakukan itu tapi tidak, Anda seharusnya tidak melakukan tapi Anda melakukan. Nah itu relatif dan itu dialektis, dinamis gitu. Pokoknya sekarang pada murtad tuh Mas, pada murtad kan sekarang. Nah Anda kesini kan dalam rangka mencintai Allah, terus ngapain kesini kalau tidak mencintai Allah? Dan Anda datang ke sini karena dipilih Allah, Anda yang dicintai Allah sehingga Anda datang ke sini. Bukan ini tempat yang hebat, nggak ada tempat yang hebat. Yang ada adalah Anda dicintai Allah. Itu dimanapun Anda. Bahwa ada meeting point di sini ini kan administratif Mas. Terus jangan terus KC jadi. Ya KC itu yang nggak ada yang nggak apa-apa Mas. Gitu loh. Kayak Ka'bah itu loh. Ka'bah itu kan semua menghadap ke sana itu kan administratif. Itu untuk pengaturan teknis. Anda pikir kalau Ka'bah tidak disatukan di satu tempat terus sholatnya piye? Di masjid sembahyang ngadep rono lah tabrakan buang. Gimana coba di masjid kiblatnya bebas, coba gimana Anda sholatnya? Ayo wes piye Mas? Ya tabrakan rukuk deyel kan gitu. Maka diperlukan administrasi, diperlukan akurasi-akurasi teknis seperti itu. KC pun hanya bernilai seperti itu, tidak terus menjadi gerakan besar, menjadi ormas, menjadi satu, enggak jadi apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting Anda sirotol mustaqim, tidak maghdub, tidak zalim, sudah cukup. Dan Anda nanti kontraknya kan masing-masing sama Allah. Jangan sampai nanti Allah tidak menyapa Anda. Sudah capek-capek ke surga, Allah enggak nyopo, kan sedih Mas. Terus Anda merayu-rayu, ya Allah aku di sini menolehlah sedikit gitu, gitu. Karena asik gitu Mas, ya Allah. Aku bayangin kita ke surga ndak disapa sama Allah dan dicuekin sama Rasul itu kan ndak enak, babar pisan Mas. Wah enak itu, waduh. Aduh ya Allah ya Allah. Oke ya teman sekalian ya, oke. Kita sudah malam.